Shalom semua dan selamat malam. Malam ini saya akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Sebelum kita memulakan komsel kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan memimpin kita dalam doa. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, oh keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Oh kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan kami bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kan kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, Yesus, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Inilah hidupku, ku
serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Shalom dan selamat malam kepada semua ahli komsel Eklesia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sekali lagi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk senantiasa belajar firman Tuhan setiap minggu. Terima kasih untuk kerjasama Anda semua di dalam melaksanakan pelayanan ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Saya mengajak semua jemaat Tuhan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu yang luar biasa buat kami. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus-putus dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan sekalipun kami berhadapan dengan situasi yang menyebabkan kami sangat sukar untuk melaksanakan pelayanan di dalam kebaktian kelompok sel. Tetapi Tuhan telah memberikan kami waktu untuk memuliakan Tuhan dengan handphone yang kami ada, sehingga kami dapat melakukan kebaktian online walaupun hanya dengan menggunakan telepon. Bapa di surga, saya berdoa dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, Engkau yang akan terus memberkati mereka dan memimpin mereka lewat daripada firman Tuhan yang kami belajar pada malam hari ini, akan menjadi kekuatan kepada semua jemaat Tuhan, bahkan pelajaran yang baru yang akan senantiasa kami simpan di dalam hati kami, dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami pada hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11, saya bacakan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Apa yang kita dapat pelajari di dalam firman Tuhan ini adalah ia berbicara tentang bagaimana keadaan kerohanian kita di hadapan Tuhan.
Di dalam 1 Korintus itu yang kita baca tadi ayat yang ke-11, bagaimana keadaan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Itu yang amat penting untuk kita pelajari. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita menjadi orang yang kenal Tuhan, bahkan yang percaya Tuhan, bahkan melayani Tuhan? Sudah berapa lama? Coba Anda pikirkan berapa lama Anda sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Itu adalah persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua adalah bagaimana kedewasaan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kedewasaan kita secara rohani di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kita merasa sudah dewasa. Kita merasa berpikir juga sudah dewasa. Seperti apa yang kita baca tadi, ketika masih kanak-kanak, cara berkata pun seperti kanak-kanak. Ketika masih kanak-kanak, cara merasa pun seperti kanak-kanak. Bahkan cara berpikir pun seperti kanak-kanak. Kalau kita lihat ayat yang terakhir adalah, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, mana mungkin ada orang dewasa yang masih punya sikap keanak-anakan. Secara rohaninya, kita sebagai orang yang percaya, yang sudah dewasa saat ini, apakah cara kita berkata-kata itu masih seperti anak-anak? Secara kerohaniannya, kita lihat bagaimana secara rohani, bagaimana cara kita berkata-kata. Apakah cara kita berkata-kata itu adalah suatu kata-kata yang dewasa? Nah, kita lihat dan kita pikirkan kembali. Ada ramai orang di luar sana yang seringkali tidak menjadi berkat dalam kata-katanya. Seenaknya saja cakap, sesuka hatinya saja cakap. Apa yang dia rasa puas hati dengan hidup dia, ataupun dia rasa puas hati bila cakap itu, nah itulah yang dia akan cakap. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Komsel ini, mari kita memberkati dengan kata-kata kita. Jangan menjadi kata-kata seperti kata-kata seorang anak-anak kecil. Karena anak-anak kecil itu dalam proses pembelajaran. Bahkan anak yang sudah masuk di dalam umur yang tahun 3, tahun 4 hingga ke atas pun, mereka sudah mengerti bagaimana kata-kata yang baik dan tidak baik. Cuma kita yang kena ajar mereka, kita yang kena bagi tahu mereka kata-kata yang benar itu bagaimana. Itu anak kecil. Jadi kita sebagai orang yang sudah kenal Tuhan, kata-kata itu harus dewasa. Kata-kata itu harus, bahkan firman Tuhan juga ada menyatakan kita juga harus menjadi teladan di dalam perkataan kita. Nah, oleh sebab itu, kalau kita sudah menjadi orang yang sudah kenal Tuhan, kita harus memiliki ataupun melontarkan, mengeluarkan kata-kata yang memberkati kepada orang lain. Bagaimana jika kita aktif ke gereja, aktif melayani, menyatakan tentang Tuhan, tetapi kita senantiasa mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata kutuk, kata-kata yang tidak baik? Pasti itu mempengaruhi apa yang kita lakukan selama ini. Oleh sebab itu, mari kita menjadi dewasa dengan kata-kata kita. Sebelum kita berkata, kita harus berpikir apa yang kita katakan. Saya mau katakan di sini bahwa sebagai orang tua kita harus berhati-hati. Nah, kadang-kala ada kata-kata yang kurang baik ataupun mungkin tidak baik yang kita keluarkan kepada anak-anak. Itu sangat bahaya. Apa yang keluar daripada mulut kita itu adalah suatu doa. Jadi kita harus berhati-hati. Harus dewasa secara perkataan kita. Yang kedua, hal yang kedua yang kita pelajari adalah kita dewasa dari segi merasa. Oke? Dari segi merasa. Apa yang kita rasa, apakah ataupun yang lebih kita paham adalah dari segi mengambil keputusan, dari segi mengambil
sesuatu keputusan, apakah keputusan itu baik ataupun tidak. Merasa sesuatu yang lebih baik ataupun merasa sesuatu yang itu adalah perkembangan rohani kita yang benar. Saya akan beri contoh. Anak-anak itu tidak boleh merasa sesuatu dengan baik. Mereka suka melakukan apapun perkara sesuka hati mereka. Mereka akan buat apapun perkara sesuka hati mereka. Itu kanak-kanak. Tetapi sebagai orang dewasa, kita tahu mengambil keputusan. Apakah itu salah ataupun tidak, kita tahu memilih mana satu yang benar. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya, kita harus tahu untuk mengambil keputusan yang benar, yang mana satu keputusan yang berkenaan di mata Tuhan. Kalau kita mengambil keputusan yang salah ataupun keputusan yang tidak matang, itu menunjukkan bahwa kita belum dewasa secara rohani. Jadi ingat itu. Kita juga bukan hanya mau memperkembangkan hidup kita dengan kedewasaan secara jasmani, tetapi kita juga mau berkembang secara rohani. Nah, maksudnya di sini mungkin secara jasmani kita mau berkembang secara ekonomi, kita mau punya uang, supaya uang itu nanti kita boleh buat rumah, supaya uang itu kita boleh belanja untuk anak-anak bersekolah atau kuliah pada masa akan datang. Nah, itu secara jasmani. Kita mau ada perubahan di dalam kehidupan secara jasmani. Maksudnya di sini mau hidup lebih senang. Tetapi bagaimana dengan kerohanian kita? Mengapa kita tidak memperbaiki cara hidup kita di hadapan Tuhan? Oleh sebab itu, kita haruslah dewasa dari segi merasa. Merasa bukan seperti kanak-kanak. Kita harus mengambil keputusan yang benar, yang berkenaan di mata Tuhan. Karena kita sudah percaya Tuhan, kita sudah terima Tuhan. Oleh sebab itu, mengapa masih punya alasan untuk tidak mau dewasa di hadapan Tuhan? Kita harus mau menjadi dewasa. Yang seterusnya, yang ketiga adalah cara berpikir. Nah, kalau kita melihat anak-anak kecil, cara anak-anak kecil berpikir itu masih berpikir secara anak-anak. Saya berikan contoh. Mungkin anak-anak ini lebih suka kepada bermain masak-masak. Nah, kalau mereka berpikir, kalau mereka mengambil sesuatu yang boleh dimasak, sebagai contoh ambil tepung, ambil telur, dan mereka masak dengan main-main, nah itu pemikiran anak-anak. Tetapi bagaimana dengan orang dewasa? Tidak mungkin kita akan mengambil tepung dan juga telur dan kita juga bermain-main. Tidak mungkin, kita pasti akan masakan. Jadi itu bedanya pemikiran anak kecil dan juga dewasa. Orang dewasa ini dia tahu berpikir, tetapi anak kecil dia tidak tahu berpikir. Kita juga dapat melihat ada anak kecil yang tidak tahu bahaya. Mereka suka bermain pisau, tetapi bagi orang dewasa dia sudah tahu pisau itu adalah berbahaya. Nah, oleh sebab itu kita ini semakin dewasa semakin banyak yang kita ketahui, dan kita harus sadar bahwa selama kita membesar, orang tua lah yang telah memberitahukan kita banyak hal, yang telah mengajarkan kepada kita banyak hal, sehingga kan kita tahu akan perkara itu. Oke? Nah, bagaimana dengan cara kita di hadapan Tuhan? Kedewasaan rohani kita di hadapan Tuhan. Kita itu harus berpikir secara logik. Bagaimana cara kehidupan kita di hadapan Tuhan? Tuhan telah memberikan kita pikiran supaya kita lebih berpikir sesuatu yang lebih baik. Nah, kadang kala orang Kristen itu suka berpikir sesuatu yang negatif, sesuatu yang menjatuhkan iman sendiri. Cara kita berpikir itu menentukan siapa kita. Kalau kita katakan bahwa
kita itu tidak boleh, maka kita tidak boleh. Kalau kita berpikir bahwa kita tidak mau melakukan ini itu karena kita tidak tahu, maka kita tidak dapat kuat. Tetapi kalau kita mencoba sesuatu yang baru dengan mengandalkan Tuhan, maka semuanya itu untuk kebaikan. Nah, oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meninggalkan sikap-sikap yang tidak baik. Sebagai orang yang percaya, tinggalkan sikap keanak-anakan itu. Kalau selama ini kita seringkali tidak mengucap syukur dengan Tuhan ataupun merut saja di hadapan Tuhan, tinggalkan itu. Itu adalah sikap keanak-anakan. Kita mau dewasa secara rohani. Oleh sebab itu, kita senantiasa berdoa di hadapan Tuhan, membaca firman Tuhan supaya kita semakin dewasa. Seperti seorang ibu yang mengajar anaknya, demikianlah Tuhan mau mengajar kita dengan firman Tuhan. Mungkin kita mengajar anak kita dengan kata-kata kita, tetapi Tuhan mengajar kita dengan kata-katanya sendiri, yaitu firman Tuhan. Baik jemaat Tuhan, sampai di situ renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan renungan firman Tuhan, yang mana biarlah kami menjadi orang Kristen yang matang di hadapan Tuhan, orang Kristen yang dewasa di hadapan Tuhan, di mana kami dapat melakukan segala sesuatu dengan mengandalkan Tuhan dan menuruti kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena selama ini mungkin kami gagal untuk mengikuti apa yang sudah Tuhan perintahkan. Mungkin selama ini kami seringkali tidak mengendahkan atau menganggap perkara biasa firman Tuhan ini yang selalu kami dengar ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, ampuni kami. Ajar kami untuk terus mau belajar firman Tuhan supaya kami dewasa secara rohani. Saya berdoa untuk semua jemaat-Mu yang sudah mendengar. Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati hidup mereka, ekonomi mereka, pekerjaan mereka, dan juga semua apa yang mereka hadapi saat ini Engkau akan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya dimanapun kami berada saat mendengar firman-Mu, Engkau berbicara. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk perhatian semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Pada malam hari ini saya mau mengajak kita di dalam beberapa bahan doa. Kita doakan untuk kelompok sel di Kem Batu 5 ini, untuk beberapa keluarga yang ada di tempat ini, agar semuanya tetap semangat, tetap kuat, dan sentiasa dalam keadaan yang baik, sehat. Karena mungkin ada beberapa istri-istri ataupun suami-suami yang terlibat di dalam kursus, di dalam operasi ataupun sebagainya. Kita doakan agar semua anak-anak dan istri yang terlibat ini sentiasa dalam perlindungan Tuhan dan sentiasa dalam keadaan baik dan sehat. Dan kita juga terus berdoa untuk ibadah online kita, yaitu ibadah umum, agar terus dapat dilaksanakan dengan baik dan juga dapat berjalan dengan lancar. Kita juga terus doakan untuk keadaan negara kita Malaysia pada saat ketika ini, di mana kita masih berusaha untuk memerangi penularan wabak COVID-19 ini dengan cara mengikuti setiap SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan, dan juga dalam tempo pemulihan ini juga agar kita tetap bersabar dan tetap mengamalkan norma-norma kehidupan yang baru. Dan kita juga terus kita saling mendoakan untuk semua keluarga yang ada di dalam persekutuan kelompok sel Eklesia ini, seperti keluarga Mohan, keluarga
Koel, keluarga Asmawi, keluarga Tuan Rosli, keluarga Jackson, keluarga Ju, keluarga Sis Dorati, dan keluarga saya sendiri, agar kita semua tetap kuat dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam kehidupan rohani dan juga dalam kehidupan sehari-harian kita lah. Oke, mari kita berdoa, dan akhir daripada doa ini saya akan mengaminkan. Tuhan, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan pada saat ketika ini. Kami merendahkan hati kami ya Bapa, memohon pengampunan untuk segala dosa-dosa kami yang telah kami lakukan, yang keluar dari mulut, pemikiran maupun perilaku kami ya Tuhan selama hari-hari ini sehingga pada saat ketika ini. Ampuni kami ya Tuhan, dan suci kuduskan hati kami dengan kuasa darah-Mu, agar berkat Tuhan tidak terhalang bekerja di dalam kehidupan kami. Ikhlaskan kami ya Tuhan pada saat ketika ini, saat kami berdoa, biar Roh Kudus-Mu berbicara dari hati ke hati kami ya Bapa, agar kami dapat merasai penyertaan Tuhan dan juga anugerah kasih Tuhan yang terus memenuhi kehidupan keluarga kami dan kami secara pribadi. Bapa, kami berdoa untuk kelompok eklesia ini, agar Tuhan terus memakai kelompok ini atau persekutuan ini di Camp Batu Lima ini agar menjadi terang dan garam bagi semua orang-orang yang ada di tempat ini, agar lewat dari perkataan, lewat dari sikap perbuatan kami dapat memberkati teman-teman, jiran-jiran, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapak di surga, Engkau berkati juga kelompok ini agar terus semangat dan tetap terus bertumbuh di dalam persekutuan di tempat ini Tuhan. Bapak di surga, kami juga terus berdoa untuk keluarga besar Komsel Eklesia ini, keluarga Mohan, keluarga Jackson, keluarga Smawi, keluarga Koel, keluarga Ju, keluarga Dora, Tuan Rosli, dan keluarga saya sendiri ya Tuhan. Biar Tuhan memberkati semua keluarga-keluarga ini Tuhan, agar semuanya sentiasa di dalam naungan dan pemeliharaan Tuhan, dan lebih lagi dalam kehidupan kami sehari-harian, kami sentiasa mengundang Tuhan bersama-sama, berdoa, dan sentiasa menyerahkan segala sesuatu di dalam tangan-Mu Tuhan, agar apa yang kami perbuat, agar apa yang kami lakukan, semuanya berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, berkati keluarga ini agar semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat, dan juga sentiasa di dalam penyertaan Roh Kudus Tuhan dimanapun kami berada. Bagi mungkin ada beberapa istri ataupun suami yang terlibat di dalam operasi ataupun di dalam kursus, kami juga berdoa Tuhan agar setiap mereka diberi kekuatan, diberi kesehatan yang baik, berkati setiap pergaulan mereka, agar dimanapun mereka berada Tuhan dapat menjadi berkat sesama ataupun rekan-rekan seperjuangan. Bagi anak-anak ataupun istri yang ditinggalkan juga Engkau beri kekuatan, Engkau beri kemampuan, kesehatan Tuhan, agar dalam situasi begini ataupun dalam situasi sendiri juga Tuhan, kami sentiasa punya waktu dan sentiasa kuat di dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini ya Bapa di surga setiap hari. Dan kami percaya Bapa, hanya dengan kuasa-Mu Tuhan kami dimampukan dan kami dikuatkan untuk melewati hari-hari di hadapan. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami terus berdoa untuk ibadah umum, yaitu ibadah online yang masih berlangsung sampai pada saat ketika ini. Bapa, kami berdoa agar Tuhan terus memberkati segala usaha dan segala cara yang digunakan pakai untuk mengadakan ibadah umum ini, agar semua dapat membangun dan dapat memberkati jemaat-jemaat Tuhan, khususnya di SIB Mentakap, baik melalui lagu puji sembah, lebih lagi untuk firman-Mu Tuhan, agar itu menjadi kekuatan, menjadi teguran dan makanan rohani yang bisa mendewasakan tubuh jiwa rohani kami ya Tuhan.
Bapak di surga, sekali lagi kami serahkan semua itu di dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami juga terus berdoa Tuhan untuk PKPP yang masih berlangsung sehingga 31 Agustus ini ya Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kiranya segala usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya Kementerian Kesehatan, pihak kerajaan, NGO ya Tuhan, agar semua ini dapat diikuti dan dapat dipatuhi oleh setiap rakyat di Malaysia khususnya ya Tuhan, agar dapat mematuhi setiap SOP yang telah dikeluarkan, agar keadaan ataupun proses pemulihan ini ya Tuhan benar-benar berhasil dan juga berkesan, sehingga penularan wabah ini dapat diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, sekali lagi kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan, biarlah tetap kuat, tetap semangat, dan sentiasa di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, dan sentiasa tertuju kepada Tuhan di dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Bapa di surga, kami berdoa yang sedang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan, yang dalam kesedihan Tuhan Engkau yang memberi penghiburan, yang di dalam permasalahan, di dalam kekecewaan juga Tuhan Engkau memberi kekuatan dan kemampuannya Bapa. Dan biarlah Tuhan juga yang terus berbicara, Roh Kudus Tuhan juga terus bersama-sama bagi semua anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini dan dimanapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Persekutuan kami sampai di sini, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya apa yang kami dengar lewat dari firman-Mu Tuhan, dan lagu puji yang kami naikkan ini Tuhan dapat memberi kami kekuatan dan semangat lagi untuk terus bertumbuh dan lebih lagi mendewasakan kehidupan rohani kami. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.